Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dea Putri Hafizah, NIM 2 dari kelas PM2A. Nah, kali ini kita akan mempelajari 6 materi psikologi pendidikan. Pantengin ya, tetap semangat. Pada video kali ini kita akan membahas 6 materi psikologi pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan, perkembangan dan hubungannya dengan proses belajar, belajar dan pembelajaran, lingkungan belajar, jenis-jenis memori, dan proses encoding dan retrieval. Materi pertama akan membahas tentang pengertian, ruang lingkup, makna, dan pentingnya psikologi pendidikan, serta hakikat pengajaran dan pendidikan. Apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan terdiri atas dua kata, yaitu psikologi dan pendidikan. Psikologi terdiri atas kata psyche dan juga logos. Psyche artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa, mental, pikiran, tingkah laku individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan pendidikan adalah suatu proses pendewasaan sehingga kelak anak didik mampu melakukan tugas jasmaninya serta bertanggung jawab atas sikap dan perbuatannya dalam proses belajar mengajar. Nah, sekarang kita bisa tahu pengertian psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang dari ilmu psikologi yang fokus mempelajari tentang bagaimana cara memahami pengajaran dan pembelajaran di lingkungan pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan sendiri terdiri atas belajar, proses belajar, dan juga situasi belajar. Selanjutnya, makna psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan mempunyai makna yaitu untuk memahami karakter peserta didik, memecahkan masalah dalam dunia pendidikan, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, sekarang kita ke hakikat pengajaran dan pendidikan. Apa itu pengajaran? Pengajaran merupakan suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Pendidikan dan pengajaran memiliki hubungan, di mana pendidikan sebagai sistem atau konsep idealnya, dan pengajaran konsep operasionalnya. Jadi, pengajaran itu berada di dalam suatu pendidikan. Dan fasilitatornya berupa sekolah. Materi kedua, kita akan membahas mengenai proses perkembangan manusia dan hubungannya dengan proses belajar. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih itu perkembangan? Perkembangan merupakan tahapan perubahan psikofisik manusia yang progresif sejak lahir hingga akhir hayat. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sendiri ada 3, yaitu pertama aliran nativisme yang ditentukan oleh pembawaannya, yang kedua aliran empirisme yang ditentukan oleh pengalaman, lingkungan, dan pendidikan, dan yang ketiga aliran konvergensi, di mana ini merupakan penggabungan dari aliran nativisme dan empirisme tadi, yaitu ditentukan oleh pembawa dan lingkungan. Hukum perkembangan manusia terdiri atas 8, yaitu hukum konvergensi, hukum perkembangan dan pengembangan diri, hukum masa peka, hukum keperluan belajar, hukum kesatuan anggota badan, hukum tempo perkembangan, hukum irama perkembangan, dan hukum rekapitulasi. Selanjutnya kita ke proses perkembangan manusia. Proses perkembangan manusia ini sendiri terdiri atas 3 proses, yaitu pertama proses konsepsi atau pembuahan sel ovum ibu oleh sel sperma,
yang kedua proses kelahiran, dan yang ketiga proses perkembangan individu. Sedangkan fase perkembangan manusia terdiri atas 6 fase. Yang pertama yaitu fase bayi dan kanak-kanak, yang kedua fase anak-anak, ketiga fase remaja, 4 fase dewasa, kelima fase setengah baya, dan yang keenam fase tua. Selanjutnya perkembangan psikofisik siswa. Terdiri atas 3. Yang pertama, perkembangan motor, berhubungan dengan keterampilan fisik anak. Yang kedua, perkembangan kognitif, yaitu proses perkembangan kecerdasan otak anak. Dan yang ketiga, perkembangan sosial dan moral, yaitu proses perkembangan mental anak. Selanjutnya, arti penting perkembangan kognitif. Pertama, untuk mengembangkan kecakapan kognitif. Kedua, mengembangkan kecakapan afektif. Dan yang ketiga, mengembangkan kecakapan psikomotor. Materi ketiga, kita akan membahas tentang belajar. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu definisi belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan upaya yang dilakukan setiap individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku baik dari informasi, praktik, pengalaman, dan keterampilan dari berbagai materi yang dipelajari. Belajar juga merupakan proses menerima respon yang dimulai dari stimulus lalu respon. Sedangkan pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dan juga pendidik yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Nah, proses belajar sendiri terjadi atas 4 proses yang meliputi: pertama, perubahan yang secara umum menetap atau relatively permanen. Yang kedua, kemampuan bereaksi atau response potentially. Yang ketiga, dapat diperkuat atau reinforced. Dan yang keempat, melalui praktek dan latihan atau praktis. Selanjutnya, jenis-jenis pembelajaran. Pembelajaran sendiri terdiri atas 2 jenis. Yang pertama yaitu classical conditioning, yang merupakan sebuah bentuk pembelajaran asosiatif di mana stimulus netral diasosiasikan dengan stimulus yang bermakna dan menimbulkan kemampuan untuk mengeluarkan respon yang serupa. Kita bisa mengambil contoh classical conditioning ini seperti contoh ini. Filipus mempunyai tetangga yang tinggal berdempetan dengan rumahnya. Nah, Filipus dan tetangganya sama-sama mempunyai mobil dan motor. Tapi Filipus dapat membedakan suara mana yang merupakan kendaraan milik keluarganya dan mana yang merupakan suara kendaraan tetangganya. Hal ini merupakan pembelajaran jenis classical conditioning. Jenis pembelajaran yang kedua yaitu operant conditioning, di mana dalam pembelajaran ini konsekuensi baik berupa reinforcement maupun punishment mempengaruhi probabilitas perilaku. Nah, operant conditioning ini bisa dicontohkan dengan misalnya saat Rosi duduk di kelas 6 SD, dia mendapat ranking 5. Nah, melihat prestasinya, ayah mengatakan jika Rosi dapat menaikkan rankingnya sampai ranking 3, maka dia akan diberi sepatu sekolah yang baru. Ini merupakan contoh dari operant conditioning, di mana dia mendapatkan positive reinforcement dari ayahnya. Selanjutnya, arti penting belajar. Jadi, belajar bukanlah sesuatu yang semata-mata hanya datang, mendengarkan informasi, lalu pulang, dan tidak berarti apa-apa. Belajar ini menambah pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dan juga dari belajar ini kita telah melaksanakan kewajiban agama. Belajar juga meningkatkan derajat kehidupan, mempertahankan dan mengembangkan kehidupan, dan dari belajar kita dapat memperbaiki diri. Dalam perspektif Islam sendiri, sebenarnya tidak dijelaskan secara rinci dan operasional mengenai proses belajar. Namun, Islam menekankan dalam signifikasi fungsi kognitif atau akal dan fungsi sensori yaitu indera sebagai alat penting untuk belajar. Kata-kata kuncinya seperti yakilun, yatafakkarun, yubsirun, yasmaun, dan sebagainya terdapat dalam Al-Quran. Hal ini merupakan bukti betapa pentingnya penggunaan fungsi ranah cipta dan karsa manusia dalam belajar dan meraih ilmu pengetahuan.
Dalam ilmu psikologi, belajar bukanlah semata-mata mengumpulkan dan menghafalkan fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk informasi dan materi pelajaran. Akan tetapi, belajar merupakan faktor penentu proses perkembangan dalam bentuk memperoleh kepandaian atau ilmu dan bisa merubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan karena pengalaman. Lanjut, untuk materi keempat, kita akan membahas tentang lingkungan belajar. Pengertian lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang mendapatkan pengaruh dari luar terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut. Lingkungan yang merupakan sumber belajar memiliki pengaruh dalam proses belajar, seperti memberi pengertian bahwa manusia merupakan makhluk sosial, membangun keterampilan sosial, menurunkan atau meningkatkan hasil belajar di sekolah, dan mempengaruhi attitude dan emosi. Selanjutnya, jenis lingkungan belajar. Menurut Sertain, seorang ahli psikologi, menjelaskan bahwa lingkungan belajar ini terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama lingkungan alam, seperti kota, desa, hutan, dan pantai. Lalu yang kedua lingkungan dalam, seperti yang ada di dalam diri kita. Dan yang ketiga lingkungan sosial, seperti di masyarakat atau komunitas. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan belajar juga terdiri atas 3 jenis, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, fase-fase belajar. Fase-fase belajar terdiri atas 8. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, apprehension atau kesadaran. Yang ketiga, acquisition atau menyerap. Yang keempat, retention, menyimpan informasi. Yang kelima, retrieval atau mempelajari metode. Yang keenam, generalization atau mengaplikasikan. Yang ketujuh, performance atau penampilan. Dan yang terakhir, yaitu feedback atau umpan balik. Materi kelima tentang memori. Memori atau ingatan adalah kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan, dan untuk mengingat kembali kejadian, pengalaman, serta aktivitas yang pernah dilakukan. Jenis-jenis memori terbagi atas 3. Yang pertama, memori jangka pendek atau short-term memory. Informasi dalam memori ini hanya bertahan dalam beberapa detik, sekitar 15-30 detik, dan kapasitas memori jangka pendek hanya berkisar antara 7 digit. Jenis memori kedua adalah memori sensorik. Memori sensorik adalah ingatan yang berkaitan dengan penyimpanan informasi sementara yang dibawa oleh panca indera. Memori sensorik cukup pendek dan biasanya akan menghilang segera setelah apa yang kita rasakan berakhir. Jenis memori yang ketiga yaitu memori jangka panjang atau long term memory. Adalah suatu proses memori atau ingatan yang bersifat permanen, artinya informasi yang disimpan sanggup bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Materi terakhir, proses encoding dan retrieval. Proses encoding merupakan penyandian yang merupakan salah satu langkah dalam keseluruhan informasi, yaitu proses mengirim persepsi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Proses encoding ini bisa dibantu dengan beberapa kode, yaitu ada kode semantik, kode auditori, dan kode visual. Proses encoding dapat terjadi atas 2 cara, yaitu tidak disengaja dan sengaja. Yang tidak disengaja dapat dicontohkan dengan pada anak-anak yang umumnya menyimpan pengalaman yang tidak disengaja. Misalnya, bahwa dia akan mendapatkan apa yang diinginkan jika ia menangis keras-keras sambil berguling-guling. Lalu yang disengaja dapat dicontohkan dengan seorang mahasiswa yang sengaja memasukkan segala hal yang dipelajarinya di perguruan tinggi ke dalam memori. Selanjutnya, proses retrieval. Proses ini merupakan suatu proses mencari dan menemukan informasi yang disimpan dalam memori untuk digunakan kembali bila dibutuhkan. Proses retrieval terdiri atas 3 jenis. Pertama, yaitu recall.
Recall merupakan proses mengingat kembali informasi yang telah dipelajari tanpa petunjuk yang dihadapkan kepada seseorang atau peserta didik. Yang kedua yaitu recognition, yang merupakan proses mengenal kembali informasi yang sudah dipelajari melalui suatu petunjuk yang dihadapkan kepada seseorang atau peserta didik. Nah, yang recall tadi itu tanpa petunjuk. Kalau recognition ini dengan petunjuk. Yang terakhir yaitu proses redintegratif, yang merupakan proses mengingat dengan menghubungkan berbagai informasi menjadi suatu konsep atau cerita yang cukup kompleks. Contohnya, ketika kita mendengar nama Siti Nurbaya, yang terlintas di pikiran kita adalah kisahnya, film, ataupun hal lain sebagainya yang cukup kompleks. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.